hormati Bapak Acung dari Polda Banten, beliau masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Edi Suhaibi dari Samsat Balaraja. Yang saya hormati Bapak Fuad dari Jasara Harja. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa silaturahmi di tempat balai warga RT 03 RW 01 Permata Balaraja. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yaumul qiyamah nanti mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili warga wilayah RT 03 Permata Balaraja. Yang pertama, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini. Dan tidak lupa, kami atas nama seluruh warga yang pertama mengucapkan selamat datang, yang kedua mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak, Ibu dari Papenda Polda Banten, Samsat Balaraja dan dari Jasa Raja. Tentunya kami juga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari segi penyambutan, tempat serta hidangan yang kami suguhkan kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu untuk sosialisasi terkait penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak yang tentunya nanti kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari beliau. Tujuan dari sosialisasi ini tentunya erat kaitannya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu. Kenapa hal ini kita lakukan? Demi terciptanya pembangunan yang merata. Contoh yang alhamdulillah di desa kami atau di lingkungan kami, pembangunan paving block, drainase dan sebagainya, itu adalah bentuk dari pembayaran pajak yang ibu-ibu setorkan. Tentunya mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar dalam penyempat ini. Selebihnya nanti dari narasumber yang akan lebih detail dalam penyuluhannya. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT telah mendengar sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Lumia Fajri SMM. Waktu dan telah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rahmat Bapak Asyifno selaku Ketua RT 03 Kesempatan Perhubungan Permata Balaraja. Yang rahmat Bapak Edi Suhaidi SH selaku Kasbag PU PT Balaraja dan tim. Yang rahmat Bapak Fuad Ardani dari Jasa Raja Jawa. Dan Bapak Ibu semuanya, warga RT 03 RW 01 Permata Balaraja. Bapak Ibu semuanya apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Perkenalkan kami dari Bapenda Provinsi Banten, Pak. Saya mewakili dari Bapenda. Kami akan menyampaikan sedikit tentang pajak daerah karena tema kita hari ini adalah penyuluhan tentang pajak daerah. Jadi pajak daerah itu Bapak Ibu ada yang tahu? Belum. Pajak itu adalah kontribusi wajib dari orang atau badan untuk kemakmuran masyarakat. Tapi sifatnya maksa Bapak Ibu semuanya. Jadi sifat itu maksa karena kita kan misalnya kita punya kendaraan. Jadi karena kita punya kendaraan maka mau tidak mau
kita harus membayar kendaraan. Nah, pajak itu ada dua jenis kewenangan, yang dikelola pemerintah kabupaten kota dan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Itu beda Pak jenisnya. Kalau untuk pemerintah provinsi itu ada 7 jenis mata pajak. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jadi pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau Bapak Ibu semuanya punya kendaraan motor, baik itu mobil, motor, itu wajib membayar pajak. Yang kedua adalah pajak BPNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak atas serah terima hak milik kendaraan motor. Misalnya kita punya kendaraan baru, itu ada dikenakan BPNKB. Juga kita kalau punya atau membeli kendaraan second atau bekas ya. Yang ketiga adalah PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan motor. Itu juga dikenakan pajaknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan keluar daerah, misalnya akan ke Jakarta ataupun ke Jawa Barat dan sebagainya, diusahakan Bapak Ibu semuanya nanti bayar membeli bahan bakar itu masih di wilayah Provinsi Banten. Jadi sebelum berangkat kita beli bahan bakar itu di wilayah Provinsi Banten. Tujuannya Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu beli itu PAD itu masuk ke Provinsi Banten. Jadi kita menyumbang PAD-nya. Yang berikutnya adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan itu adalah pajak yang berada di atas tanah. Misalnya sungai, waduk, danau, itu dikenakan pajaknya, tapi khusus untuk usaha. Tapi kalau untuk pribadi tidak, Ibu. Yang berikutnya lagi adalah pajak rokok. Pajak rokok itu adalah pajak atas cukai rokok. Jadi kalau bapak-bapak ini merokok, itu ada pajaknya atas cukai rokok tersebut ya. Jadi kita juga menyumbang, menyumbang pemerintah. Jadi harus merokok gitu. Dan ada juga sekarang pajak alat berat. Pajak alat berat adalah pajak-pajak misalnya untuk kendaraan-kendaraan yang alat berat, misalnya ekskavator, elevator, ya, bulldozer, itu sekarang dikenakan pajaknya. Dan ada tambahan lagi Ibu, yaitu MBLB, mineral bukan logam batuan. Itu sebenarnya yang menarik pajak itu pemerintah kabupaten kota. Kalau pemerintah provinsi mendapat opsi atau tambahannya, jadi kita kebagian juga dari MBLB tersebut. Misalnya itu pasir, kerikil, ya, marmer, belerang, itu pajak MBLB. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau bayar pajak kita kan ke Samsat ya. Selain Samsat ada juga Bapak Ibu, kita bisa bayar ke Gerai. Terus ada juga ke Samling. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak kita dari PT Balaraja lebih detailnya. Nah juga sekarang ada inovasi Bapak Ibu, kita itu bisa bayar pajak itu melalui online. Ada di situ di browser ada Bapak Ibu. Di sini ada Ibu. Misalnya metode bayaran bisa menggunakan QRIS, Bitcoin, edisi, terus bisa juga Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Alfamart, Indomaret. Juga ada aplikasi juga Bapak Ibu, Signal, Samba, dan Samsat Ceria. Bapak Ibu juga kalau misalnya sebelum membayar pajak bisa mengecek dulu tuh berapa sih pajak yang kita bayar. Kita bisa mengeceknya lewat HP juga bisa Ibu. Tinggal diketik, ada di situ di buku ada itu, diketik info.pkb.bantenprop.go.id. Jadi kita tahu berapa pajak yang akan kita bayarkan. Jadi kan pas kita datang di Samsat, kita sudah siap uangnya karena kita sudah tahu duluan berapa uang yang akan kita bayarkan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak RT ada manfaat bayar pajak. Misalnya tadi ada dari jalan ya. Karena banyak Bapak Ibu manfaat bayar pajak, misalnya di kesehatan, terus dari infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan, itu semuanya dari pajak yang kita bayarkan semuanya. Maka banyak sekali Bapak Ibu manfaat dari pajak yang kita bayarkan. Dan sekarang juga Provinsi Banten ada
pemutihan Bu, nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman kita dari Balaraja. Ada pemutihan bebas denda sampai dengan tanggal 21 Desember. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Cakep. Belum. Nah. Buah duku sangat lebat. Bagi dong. Dimakan satu amat lezat. Cakep. Mari kita datangi Samsat. Bayarlah pajak, janganlah telat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terno. Terima kasih Bapak Fajri yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya pemaparan narasumber yang kedua oleh Bapak Edi Suhaidi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dari Bapenda yang kami diwakili, Pak Fajri, Ibu, Pak Pepi dan teman-teman, Pak Kesepuan RT 03 Permata Balaraja dari Polda Banten, Pak Acung, dari Jasa Raja, Pak Fuad. Pertama-tama udah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin ridhonya, alhamdulillah bisa hadir bersama di tempat ini dalam acara penyuluhan penyebarluasan pajak daerah. Izin perkenalkan, nama saya Edi Suhaidi dari Samsat Balaraja, Pak. Saya juga belum lama di sini, Pak, per November kemarin, Oktober di Subang-Teyu Balaraja. Izin menyampaikan untuk Balaraja adalah salah satu UPTD yang ada di Provinsi Banten. Dari 12 UPTD Balaraja salah satu. Kantornya di Desa Parahu. Tahu Pak Parahu ya? Berarti saya bayar pajak Pak, bagus Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak. Kantor pusatnya di KP 3B. Wilayah hukum UPTD Balaraja meliputi 19 kecamatan. Pertama, Balaraja, Cikupa, Cisoka, Jambe, Jayanti, Kemiri, Kresek, Lonjo, Pau, Panongan, Pasar Kemis, Rajek, Sukadiri, Tiga Raksa, Silang Jaya, Kenukaler, Sukaboya, Mekar Baru, dan terakhir Solean. Di Samsat Balaraja sendiri ada 5 gerai dan 3 samling. Jadi untuk mudah bapak-bapak, maka pilih yang terdekat di mana yang bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk pembayaran pajak. Kita ada 5 gerai Pak, Pasar Kemis, Gerai Kronjo, Gerai Gembong, Gerai Mall Karawaci, Gerai Mall Ciputra. Telaga Bestari ada samling Pak, di Cikupa dan di Cisoka. Berkenaan dengan kebijakan saat ini ada Pergub 18 2024 tentang pemutihan Provinsi Banten, di mana setelah beberapa item Pak, bebas BPNKB bagi proses mutasi dari luar daerah maupun dalam daerah, bebas pokok dan denda, tunggakan PKB tahun keempat kecuali mutasi keluar provinsi. Yang ketiga, diskon PKB 20% yang melakukan mutasi dari luar Pak, dari luar ke dalam itu ada diskon PKB 20%. Dan bebas denda ini memang banyak teman-teman yang menanyakan, masyarakat, karena di sini ada pengecualian, kecuali tahun berjalan. Jadi tahun berjalan tetap dikenakan denda sesuai dengan pergub yang telah ditentukan, ya, selebihnya di tahun kebelakang itu gratis Pak. Di kesempatan ini Bapak-Bapak bisa, ini Pak, momen yang baik, kesempatan yang baik untuk bagi Bapak Ibu yang motor, mobilnya, kendaraannya belum bayar pajak.
Udah bayar pajak semua Bu? Udah ya? Siapa yang terakhir bayar pajak kemarin? Saya. Dibayar di mana bayarnya Bu? Samsat. Samsat mana? Perahu. Mudah kan Bu, nggak susah? Mudah ya? Insya Allah Bu, kita berproses lah yang banyak teman-teman yang katanya susah, agak rumit prosesnya. Insya Allah sekarang lebih mudah Bu. Kalau Ibu ada proses kesusahan, mangga Pak, ada kesulitan silahkan ke ruangan saya boleh Pak. Sambil ngopi Pak. Yang terakhir bayar pajak siapa? Ibu siapa tadi? Ibu siapa Pak? Bu Parti. Motor apa mobil? Oh, gampang kan Bu? Nah, kenapa mau belum banyak kasih hadiah koyo Bu? Mumpung musim hujan Bu, kita harus akan. Ibu kemarin juga di mana? Samsat Perahu. Ini contoh para pahlawan pajak Pak, yang mudah-mudahan kedepannya teman-teman semua warga bisa menyusul Pak. Ada yang kerja silakan. Memang udah kok motor. Ya. Tepuk tangan untuk para pahlawan pajak. Mas, kemarin, bayar. Masih ada stok 3 lagi beneran. Oh, ngomong. Jangan bohong ya, betul ya. Betul ya, siap. Alhamdulillah, makasih Bu ya. Kalau untuk definisi pajak tadi sudah jelaskan sama Pak Fadli ya. Terus saya bisa menjelaskan lagi definisi pajak, penggunaan pajak, dan pajak yang di. Oh iya, iya Ibu. Makasih ya Bu ya. Jangan lupa tiap tahun Bu ya. Iya Ibu, pembangunan. Di Baraja. Oke, siap. Dan kalau ada kendala bisa ke kantor BF Koordinasi. Soalnya di sesuai dengan aturan. Oke, kasih ya. Udah ya, Ibu satu lagi. Kapan bayarnya Bu? Bulan kemarin ya boleh. Nih. Ya, ada lagi orang. Semua aja nih. Bagus ya pelopor pahlawan pajak di sini. Alhamdulillah mudah-mudahan tiap tahun rutin Pak ya. Seperti yang ditulis Pak Fajri tadi untuk pembangunan Banten. Mudah-mudahan ke depan Banten lebih baik, akses kesehatan lebih diprioritaskan dan pembangunan lainnya lebih maju lagi. Murah habis ya. Satu lagi boleh. Apa? Bapaknya belum ya. Bu pernah Bapak satu Bu, jangan perempuan semua Bu. Nah, nanti kalau masuk lagi bawa paling lebih banyak Pak. Iya. Habis Bu. Telat Bu, banyak waktu yang panjang tuh. Demikian Bapak Ibu untuk beberapa pajak yang tadi disampaikan Pergub 18 tadi, mohon Bapak-bapak yang belum membayar pajak untuk segera melakukan pada momen ini Pak ya, momen penghapusan denda pajak dan penghapusan PKB. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang kurang pas terkait dengan pembayaran pajak, maka bisa silaturahmi ke Samsat Bangaraja. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan khawatir, kita juga masih banyak operasi. Untuk yang laki-laki yang bersini belum, nanti tenang ya Pak. Asal Bapak mau bertanya, nah, nanti dipersiapkan saja pertanyaannya ya. Gitu. Untuk selanjutnya adalah kita datang dari pemaparan dari Jasa Harja. Pada Pak Puan kami persilahkan.
termasuk Pak TU, Bapenda Balaraja, sahabat saya biasanya dipanggilnya ayah, bukan Pak Acung nih, biar lebih akrab. Saya sendiri sebagai perwakilan dari Jasa Raja Cabang Serang, kebetulan sebagai penanggung jawabnya Jasa Raja di wilayah Balaraja dan sekitarnya. Jadi sebelumnya mau tanya dulu nih, udah ada yang tahu Jasa Raja belum di sini? Tahu-taunya malah Jasa Marga lagi, karena suka kebalik-balik tuh. Kadang suka banyak yang nanya, Pak, kalau di jalan tol saya gimana Pak, kalau bayar tol? Jadi Jasara Harja itu badan usaha milik negara yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Amit-amit jangan sampai Bu ya. Jadi Jasara Harja sendiri kita induknya ada di Serang, tapi kalau mau mengajukan klaim di wilayah sini ada di Tiga Raksa. Ada yang tahu bis point Jalan Pemen Tiga Raksa? Nah di dalam situ masuk, nanti sebelah kanan ada Jasara Harja. Tapi kalau kejauhan hampir ke Samsat Balaraja juga teman-teman kita ada di sana siap untuk melayani. Jadi Jasara Harja itu melayani korban kecelakaan lalu lintas. Nih misalnya ada kendaraan kecelakaan, 2 tabrakan beruntun gitu ya. Nah, korbannya masuk rumah sakit. Nah, gimana caranya supaya dilayani oleh Jasara Harja? Yang pertama datang ke Polres Tiga Raksa kalau di sini, ke unit laka lantas, bilang Pak, saya mau mengajukan membuat laporan polisi karena saya terlibat kecelakaan lalu lintas. Nanti kalau sudah dilayani Pak Polisi, dilakukan olah TKP, nanti kalau korbannya masuk ke rumah sakit, Jasara Harja memberikan jaminan perawatan sampai dengan 20 juta. Kalau 20 juta ternyata habis nih lukanya parah, nanti dilanjutkan oleh BPJS. Jadi yang jelas yang pertama harus dilakukan kalau ada kerabat, saudara yang kecelakaan, suruh datang ke Polres untuk membuat laporan polisi. Jangan polsek ya, karena banyak orang yang keliru. Barang Pak, saya sudah bikin laporannya, ternyata ke Polsek. Jadi Polsek itu hanya surat keterangan ya Pak Ajum ya. Ya, jadi tidak ada kewenangan untuk membuat laporan polisi. Jadi Jasara Harja itu hadir buat melindungi orang-orang yang mengalami kecelakaan. Nggak hanya orang naik mobil, tapi kalau ada orang jalan kaki nyebrang nih, diserempet mobil, motor, kecelakaan, kita jamin juga. Nah pertanyaan kan pasti bapak-bapak ibu-ibu nanya duitnya dari mana? Kok Jasara Harja baik banget, orang nggak kenal disantunin gitu aja ya. Jadi itu salah satu manfaat bayar pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau bayar pajak kendaraan bermotor itu, Ibu lihat di belakang STNK-nya tulisan SW DK LLJ. Itu namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dibayarkan ke Jasara Harja. Murah aja. Kalau motor itu hanya 35.000. Kalau mobil 143.000. Tergantung, kalau truk 160.000. Jadi dari dana yang dibayarkan itu dipakai Jasara Harja untuk menyantuni masyarakat. Jadi kalau ada orang bilang kan sekarang sering nih banyak di sosmed, ngapain bayar pajak, pajaknya dikorupsi, diambil, itu oknum Bu. Jadi sesungguhnya pajak yang Bapak Ibu bayar itu di Samsat dipakai untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas. Bahkan orang yang tidak punya kendaraan pun menyeberang jalan, ditabrak sama kendaraan, itu kami santunin karena orang yang menabraknya membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi sebetulnya pembayar pajak itu orang-orang yang mulia karena ikut menyantuni orang-orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, Jasara Harja sendiri itu ada 2 produknya. Yang pertama tadi SWDKLLJ, yang kedua iuran wajib. Apa itu iuran wajib? Jadi kalau setiap pengusaha angkutan umum, misalnya angkot, bis, pesawat, kapal laut, itu bayar ke Jasara Harja. Jadi kalau ada kecelakaan, bapak ibu naik mobil itu, pesawat dan segala macam, kita tanggung. Jadi semua tiket yang bapak bayarkan itu sudah termasuk Jasara Harja. Jadi besok-besok kalau mau naik bis, lihat dulu menyarter udah bayar Jasara Harja belum, jangan sampai ternyata belum gitu loh. Karena semua angkutan umum kami lindungi perjalanannya ketika mereka sudah membayar pajak kendaraan bermotor dan iuran wajibnya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini supaya Bapak dan Ibu ngerti, kan saya yakin masih kurang paham yang ngurus-ngurus Jasara Harja, nggak ada potongan sedikit pun, nggak ada, bebas biaya, gratis. Terus kalau perawatan di rumah sakit kami jamin sampai dengan 20 juta rupiah. Kalau sudah habis 20 jutanya nanti diteruskan BPJS. Nah gimana kalau misalnya habisnya cuma 5 juta gitu ya, kita ngasihnya bukan uang, jadi surat jaminan. Nanti misalnya habisnya cuma 5 juta, berarti Bapak Ibu masih punya sisa 15 juta. Nanti kapan mau perawatan Pak? Saya mau kontrol.
lapor jasa raja masih gratis. Pokoknya sampai dengan batas 20 juta kita berikan cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, ada beberapa yang nggak di cover. Yang pertama adalah laka tunggal. Laka tunggal itu nggak kita jamin jasara harja. Lalu yang kedua, percobaan bunuh diri. Amit-amit orangnya putus cinta gitu, saya nabrakin diri, itu nggak kita jamin. Lalu yang ketiga adalah balap motor. Jadi yang beresiko tinggi seperti road race itu nggak kami jamin. Jadi kurang lebih seperti itu paparan dari saya. Mungkin enaknya tanya jawab aja kali ya, kan mungkin banyak yang pengen tahu gimana ngurusnya, apa kesulitannya itu Bu. Jadi sekian dari saya. Kalau mau tanya jawab setelah paparan berikutnya kita buka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buat. Selanjutnya pemaparan dari Bapak Ajung kami persilahkan. Terima kasih Ibu pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 3, yang saya hormati Pak Edi Sumber TU UPT Samsat Baraja, yang mewakili cabang Jasara Harja. Izin Pak Puan, Bapak-bapak sekalian yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama di sini dalam rangka penyuluhan dan perluasan kebijakan pajak daerah. Mudah-mudahan kita sekalian yang berada di sini, Bapak Ibu sekalian, dijadikan orang-orang yang bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita mengharapkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri karena saya berdiri di sini, Bapak nanti bingung. Siapa itu yang berdiri di situ? Dari mana? Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya jelas nih, Bapak Acung. Pangkat saya Ajun Komisaris Polisi atau disingkat AKP. Kalau tentara itu sama dengan sejajar dengan kapten. Seperti itu Bapak. Jabatan saya adalah sebagai PAUR STNK di Lantas Polda Banten. Jadi berkecimpung dalam bidang ke-STNK-an gitu ya. Baik, dalam hal ini saya akan menyampaikan kenapa sih Bapak dari Pemda ini mendatangkan polisi ke sini. Apa urusannya polisi datang ke sini? Nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi saya akan menyampaikan bahwa polisi ini bertugas dan bertanggung jawab atas kepemilikan kendaraan ini sebagai memberikan kekuatan atas kepemilikan kendaraan yang Bapak Ibu miliki, baik roda 2 maupun roda 3, roda 4. Jadi memberikan kekuatan atas kepemilikan ini dengan cara bagaimana polisi memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan kendaraan tersebut dengan memberikan satu buku kendaraan berupa BPKB atau buku kepemilikan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya polisi juga memberikan STNK, yaitu surat tanda nomor kendaraan bermotor. Itu yang wajib diberikan oleh kepolisian. Yang terakhir adalah nomor kendaraan bermotor atau plat nomor ya. Jadi polisi itu memberikan plat nomor. Dan semua itu diberikan kepada wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor untuk kekuatan hukumnya. Kekuatan hukumnya seperti apa? Baik, yang pertama tadi disebutkan oleh saya adalah BPKB atau buku kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB ini merupakan bukti legalitas kepemilikan kendaraan Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Jadi BPKB ini setara dengan ketika kita memiliki sebuah rumah atau sebidang tanah, itu pasti kita punya sertifikat tuh. Nah, setara dengan itu, derajatnya itu sama dengan itu.
Maka oleh sebab itu BPKB ini bisa dianggunkan Pak, sama dengan sertifikat. Nah itu jadi bukti kepemilikannya yaitu di BPKB. Jadi sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan itu BPKB. Terus yang kedua STNK. STNK adalah surat nomor tanda kendaraan bermotor. STNK ini merupakan legalitas daripada pengoperasian Pak. Jadi ketika Bapak berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan roda 2 maupun roda 4, Bapak wajib membawa STNK. Jadi selain SIM ya, SIM bukti kemahiran, itu harus dibawa. Berlakunya berapa? Berlakunya 5 tahun sekali, 5 tahun waktu STNK itu berlaku. Dan setiap tahunnya harus diperpanjang atau disahkan sesuai dengan di kolom STNK tuh ada kotak-kotak 4 tuh Pak. Tuh itu disahkan setiap tahunnya. Atas dasar apa polisi mengesahkan STNK tersebut? Atas dasar bapak-bapak tadi yang tadi disampaikan oleh Pak, membayar pajak tahunannya Pak. Nah kalau ketika bapak-bapak tidak membayar pajak tahunan, jadi polisi tidak bisa mengesahkan itu, hanya STNK-nya aja. Oke, seperti itu Pak ya. Terus yang kedua, yang ketiga, bapak-bapak diberikan plat nomor atau TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. TNKB ini bukan semata-mata dipasang hanya begitu aja bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian datang ke sini, nanti bapak bisa membaca nomor A sekian-sekian itu sebenarnya mobil apa, bener nggak di motor tersebut gitu ya, sesuai dengan ketentuannya. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini ketemu dengan saya, nanti bapak bisa membaca alamat dan jenis kendaraannya ya. Baik. Yang pertama, kita di Provinsi Banten itu ada huruf A aja ya. Jadi ada 3 karakter di plat nomor tersebut. Yang pertama ada huruf, ada angka, ada huruf ya. Kita bahas dulu huruf yang pertama itu. Huruf yang pertama adalah menyatakan atau bahwa kendaraan tersebut alamat gitu ya. Alamatnya wilayah mana? Kalau A itu berarti kan Provinsi Banten apa Bapak ya? Nah, Provinsi Banten. Jadi udah paham lah itu berarti ada di wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya adalah ya ada angka Pak, angka tuh. Misalnya 1 2 3 4 gitu kan. Nah, itu angka-angka itu menyatakan jenis kendaraan Bapak. Nah, baik kita. Jenis kendaraan apa aja? Dari mulai angka 1 sampai 1899 itu adalah kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Jadi mobil pribadi itu angkanya pasti dari 1 sampai 1899. Itu pasti kendaraan pribadi. Kalau ada misalkan kendaraan pribadi pakai plat nomornya 2000 misalkan, nah itu bukan peruntukannya Pak. Nanti bapak-bapak di wilayah Pak RT izin Pak RT, kalau ada mobil hurufnya A 2000 misalkan perlu dicurigai bapak, karena itu bukan peruntukannya ya. Nanti kita bahas 2000 itu untuk apa. Selanjutnya 1900 sampai 1999 itu diperuntukkan untuk jenis kendaraan berupa angkot Pak. Angkot-angkot dong, itu pasti nomornya seperti itu kalau di wilayah hukum Provinsi Banten itu. Terus yang selanjutnya dari 2000 sampai 699 itu adalah kendaraan bermotor roda 2 Pak. Jadi dari 2000 depannya 3000, 4000 sampai 6000 itu jenis kendaraan bermotornya sepeda motor. Jadi kalau ada mobil yang pakai plat tadi, misalkan kepalanya 2, itu berarti mobilnya tidak benar, gitu kan? Wajib dicurigai masuk ke wilayah kita. Ini kenapa seperti itu? Bisa dilapor ke Babinsa atau Babinmas atau Polsek setempat. Itu tadi sampai mana tadi? Sampai sepeda motor ya? Sepeda motor itu sampai 6.999. Selanjutnya adalah kepala 7.000 sampai 799, yaitu untuk bis Pak. Bis itu kayak Arimbi, mobil bis yang gede gitu, pasti kepalanya 7 gitu. Yang selanjutnya adalah 8.000 sampai 8.999 adalah kendaraan double kabin Pak, atau pick up. Nah itu kendaraan itu pasti nomornya kepala 8 Pak, kayak mobil bak gitu ya, mobil bak.
itu pasti kepalanya 8. Sementara untuk yang terakhir adalah nomor 9.000 sampai 900 9.000 sampai 999 itu dipergunakan untuk kendaraan khusus seperti ambulan, mobil yang aneh lah. Pasti nomornya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kira-kira untuk jenis kendaraan udah agak bayangan Pak ya. Nah, sekarang yang terakhir, huruf yang terakhir itu. Huruf yang terakhir itu dibagi domisili. Domisili kendaraan itu ada di mana? Kalau A sampai D itu kendaraan tersebut berdomisili di Kota Serang. Misalkan A 2000 AA misalkan. Nah, itu kendaraan tersebut berada di wilayah Kota Serang. A sampai D. E F G H itu kendaraan A B C D E F G H I itu adalah kendaraan yang berada di Kabupaten Serang, gitu kan? JKLM itu ada di Pandeglang. JKLM NOPQ itu kendaraan yang berdomisili di Lebak. NMNO-PGNS itu ada di Cilegon. Sementara di Balaraja itu apa hurufnya? Belakangnya berarti P, W, X, Y, Z. Nah, itu kendaraan kita Pak di sini. Jadi Kabupaten Tangerang itu hurufnya dari mulai P. Tadi selain P atau itu berarti ada di luar. Nah, gitu. Nah, itu ya. Itu aja. Jadi Bapak-bapak kalau pulang ke rumah tuh bisa membaca. Oh, ini mobilnya Kota Serang gitu kan. Plat nomornya benar nih peruntukannya. Kira-kira seperti itulah. Ya, itu aja. Nanti mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang kurang dipahami silakan nanti bertanya baik ke saya maupun ke Jasa Raja dan Pemda. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf atas pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada 5 orang penanya. Yang enggak kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan. Tanyakan nomor 1 adalah masalah sekarang udah banyak motor listrik atau sepeda listrik dan saya lihat banyak motor-motor listrik yang kecil itu sudah di jalanan umum. Ya, apakah itu memang sudah ada aturannya? Ya, kalau udah ada aturannya kayak apa? Ya. Terus yang nomor 2, saya juga namanya di jalan kadang-kadang ada lampu motor mati ketangkep polisi, terus didenda. Sebetulnya denda itu apakah juga memang masuk ke ini ke provinsi atau kemana? Statusnya kayak apa? Nah, yang ketiga adalah masalah pribadi saya. Ya, ini masalah pribadi saya. Saya itu kena tilang elektronik. Ya, kena tilang elektronik. Terus setelah saya ke kantor polisi bahwa 1 kali kena ini disuruh bayar 250.000. Ya. Terus tahu-tahu nih bahwa waktu itu memang saya anak saya nggak bawa helm, saya ngantar anak ke sekolah. Tahu-tahu setelah di kantor polisi itu udah ada 3 itu. Surat yang saya terima itu cuma 1, tapi di sana udah ada 3 katanya. Berarti harus bayar 750.000, gitu kan? Dan motor saya sendiri aja kan paling 1,5 juta. Kan udah nggak ini, ya ngapain saya bilang-bilang segitu, sementara saya keluarin uang 750.000 gitu kan? Pasti saya pending itu pembayaran itu gitu. Ya, kemudian saya pending terus terang aja. Mau ketangkap lagi ketangkap aja. Itu yang jadi masalah saya itu. Yang saya tanyain adalah prosedurnya itu kayak apa? Prosedurnya itu kayak apa? Apakah memang kantor polisi itu udah bisa ngasih tarif kamu harus bayar 250.000
Apakah udah bisa? Ya, apakah bukan itu masalah? Maksudnya kalau memang belum, itu dari mana yang harus menentukan gitu? Ya, undang-undangnya kayak apa kalau boleh ditanya kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya datang ke rumah, bukan ke rumah, tetangga itu namu ke tetangga saya, ngobrol lah saya di depan, orang Medan kalau nggak salah. Pak Cung, saya merasa apa namanya sirik lah kalau itu, merasa ini. Kenapa kalau di sini ini ke jalan-jalan kecil aja pemakai kendaraan bermotor itu pada pakai helm Pak katanya. Kalau di Medan itu di jalan raya aja gak pakai helm katanya. Berarti di sini ini orang Banten ini disiplinnya tinggi. Tuh segitunya Pak orang tamu tuh yang datang ke kita itu. Gitu. Padahal dia juga gak ketemu mungkin yang gak pakai helmnya gitu kan. Pas kebetulan nemunya yang pakai helm. Tapi dengan ketemunya itu berarti sebagian besar udah sadar. Nah gitu. Maka dari itu supaya tidak ditilang-tilang, mohon izin dilengkapin aja Pak, izin. Saya juga kebetulan waktu itu tidak pakai safety belt, memang kan namanya lupa, namanya orang kena juga Pak waktu itu gitu. Cuma untuk lebih jelasnya itu untuk masalah 1, 2, 3 itu mungkin nanti ada kapan-kapan ada sosialisasi lah masalah penegakan hukum di lapangan Pak. Nanti yang timnya yang datang ke sini nanti bukan tim dari Regiden dan identifikasi kendaraan maupun dari pihak pajak, mungkin nanti dari Gakum yang datang ke sini nanti sosialisasi. Bisa misalkan Pak minta sosialisasi tentang Gakum yang dilanjutkan dengan Laka Lantas, nanti tetap bisa bersanding dengan Jasa Raharja ini. Bisa minta ke Polres Pak, ke Polres nanti insya Allah dari Polres, dari Humas nanti bagian penerangan akan datang memberikan sosialisasi tentang hal-hal yang bapak-bapak harapkan seperti itu. Saya kira itu aja Pak. Terus tadi mungkin ada lampu yang mati ya Pak ya. Nah, lalu aturannya yang sudah disepakati seperti itu Pak. Karena kita juga kalau berjalan malam, kalau ada orang di depan gak pakai lampu itu, kalau kita lagi enak bawa mobil kadang-kadang kaget juga gitu. Tapi kalau nggak sempat ngerem juga bisa kecelakaan juga gitu Pak. Maka mohon izin Bapak jangan disepelekan hal yang kecil bisa mencelakakan orang lain itu Bapak gitu. Karena kita nggak pakai lampu belakangnya ditabrak nanti marah-marah lagi kita ke yang belakang gitu ya. Mohon izin di sini mari kita sama-sama tertib lalu lintas juga tertib pajak supaya pembangunan di Provinsi Banten ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu aja Pak, cukup kata. Ya, silakan Bu. Siapa lagi? Wah, 5 orang ya. Nanti sekalian, kita ke depan sekalian. Nama saya Aat Pak, kalau sehari-hari biasa dipanggil Aat juga. Bisa ngelucu juga. Mohon maaf ini sebetulnya mungkin hanya curhatan Pak. Kebetulan hari Senin minggu lalu saya bayar pajak 5 tahunan ke Samsat ini Balaraja. Pertama datang saya bayar fotokopi 8.000. Nah setelah itu digosok. Bayar lagi 25. 25.000 sepeda motor ya. Habis gitu saya ke atas 25.000 lagi. 25.000. Terus ke ambil plat bayar 10.000. Terakhir pulang parkir bayar lagi 2.000. Itu kalau ngasihnya 5.000 dikembalinya pasti 2.000 sih Pak memang. Jadi saya kasihnya 2.000. Jadi total ada 80.000 yang saya cek di kwitansi itu tidak ada. Nah kalau dibilang resmi, saya nggak tahu apakah resmi apa enggak. Cuma saya mohon aja Pak, karena kita wajib pajak kan sudah datang susah-susah bayar pajak, jangan sampai ada yang di luar yang tertulis di kwitansi itu Pak. Itu aja Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Samsat itu ada 3 lembaga ya Pak ya, ada kepolisian, ada Pemda, ada Jasa Raharja. Nah nanti kita bahas bersama dengan tim ini apakah biaya ini resmi
Insya Allah kalau ini masuk ya, kalau di luar notis nih mungkin itu bilang nggak resmi apa ya. Cuma nanti kita cek lagi Pak, apakah ini kalau di itu ada ini kan apa namanya yang bukan pajak itu Pak, PNBP atau apa, nanti kita cek lagi Pak. Kita kedepannya mudah-mudahan tetap melakukan perbaikan-perbaikan yang kurang akan kita evaluasi dengan pimpinan yang ada di Bapenda dan Sobat Balaraja Pak. Mungkin demikian dari kita Pak Cum, ada tambahan Pak Cum? Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus Pak. Jadi saya terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bapak. Nanti ketika ada pungutan-pungutan seperti itu, bilang aja kata Pak Acung juga tidak ada gitu ya. Sampaikan aja ya Pak ya. Bapak, nah ini gunanya Bapak-Bapak Ibu sekalian datang ke sini di Pemda itu apa sih keluhannya itu. Di sini keluhannya seperti itu Pak. Nanti saya sampaikan kalau memang ada hal-hal yang tersebut nanti bisa jadi evaluasi kita dan menjadi bahan laporan ke pimpinan juga. Ya Pak ya. Bayar di belakang tuh Pak. Jadi clear Pak ya. Jadi kalau ada yang di luar ketentuan di Balaraja juga ada Pak Acung Pak, kasih STNK di sana. Ya, kalau dari beberapa kalau memang kata Pak Acung tidak ada gitu Pak, sampaikan Pak. Jadi Bapak juga bisa mengkonfirmasi ke kita Pak, ke pimpinan saya pesan katanya di ruang TU untuk biaya-biaya di luar itu yang sekarang tidak ada, apa Pak, ada biaya itu Pak, disampaikan saja Pak. Barangkali itu Pak, mungkin untuk kedepannya kita lebih cek lagi di lapangan Pak untuk kondisi seperti itu Pak. Mudah-mudahan kedepannya soal lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ini saya Sabtono Pak. Kebetulan sudah pernah tugas 5 tahun nih Pak. Jadi sesuai dengan cara mudah apa ini bayar pajak kendaraan bermotor ini banyak beberapa hal yang bisa ditempuh. Pertanyaan saya, ini udah era digital Pak. Artinya setelah kita membayar dengan salah satu umpamanya di Alfamart, apakah kita harus hadir di Samsat terkait dengan STNK? Dan ini usulan juga, bagaimana STNK itu juga dibuat yang simpel aja Pak, jangan panjang gitu, menuin dompet Pak, kayak isinya uang nggak apa-apa gitu kan. Dompet saya isinya STNK Pak, penuh itu Pak. Jadi tolong, karena sudah eranya digital gitu kan, kayak kartu aja pakai kartu. SIM, kartu itu lebih efisien gitu. Jadi kalau nanti petugas kan bisa ngeceknya dengan barcode gitu kan, lebih mudah gitu. Terus yang kedua, acuannya apa gitu. Pajak kendaraan itu harusnya kalau tiap tahun harusnya turun Pak, harusnya bukan naik gitu. Beberapa tahun ini saya heran gitu loh, kalau tanah saya naik pantas gitu nilai tambahnya memang tinggi gitu kan. Tapi kalau mobil Pak, mobil yang saya beli 300 juta sekarang harganya cuma di bawah 100 juta Pak sekarang, tapi pajaknya naik Pak gitu kan. Nah, kira-kira kita gaji pensiun naiknya 200.000 gitu kan, ini naiknya lebih dari 200.000 Pak pajaknya, kan luar biasa. Tolong nih bisa dipertimbangkan, khususnya Permata ini Pak, semuanya kebanyakan udah pensiunan semua Pak. Jangan pajak membuat masyarakat menjerit gitu kan. Apalagi tahun depan mau naik pajak lagi. 12% PPN aja kita sudah gemeter itu Pak. Apalagi pajak yang lain-lain kita ini semuanya dipajakin Pak. Kentut aja kalau ketahuan diberi pajak kita. Kita tetap taat pajak Pak, bayar pajak. Tapi tolong pemerintah juga, saya juga dulu di birokrasi juga. Artinya saya bagaimana bisa menyampaikan ke instansi untuk masyarakat agar bisa diringankan. Jangan gara-gara divisi APBN ini semuanya dinaikin semua pajak gitu kan. Ya walaupun salah satunya dari pajak. Tolonglah suara rakyat ini didengarkan gitu.
Barangkali itu Pak, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan, saran juga dari Bapak keseluruhannya, dari Pak Sabtono, Haji Sabtono. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi Bapak menyampaikan tentang pembayaran secara elektronik Pak ya. Memang pembayaran secara elektronik bisa dilakukan melalui Signa, melalui ke Indomaret Pak ya, bisa. Itu sebetulnya kalau Bapak ingin mendapatkan notis pajaknya itu tetap Pak harus ke Samsat, terus untuk pengesahan STNK-nya dari Samsat ya. Tapi selama Bapak memegang tanda bukti pembayaran itu Bapak aman di jalan Pak. Jadi Bapak benar-benar telah membayar pajak setahun ke depan gitu Pak. Jadi untuk mempercepat dan menghilangkan nanti mempermudahnya jangan sampai kena denda Pak. Jadi dipermudahnya seperti itu. Jadi ketika Bapak misalkan besoknya Bapak ada di mana gitu, ada di lain di sini, ada di Jakarta atau ada di Bandung, Bapak bisa bayar di Indomaret di Bandung misalkan, nanti pengesahannya ada di induk Samsat masing-masing. Itu Pak. Saya rasa itu Pak dari saya. Mungkin kalau untuk pajak Bapak dari Pemda Pak. Bukan dari saya. Kalau besaran pajak Pak ya, itu ditentukan oleh Permendagri Pak, berdasarkan perkalian dan NJKB bobot tarif besar 1,5%. Terima kasih Pak atas masukannya dari Bapak sekalian. Tentu ini evaluasi bersama Pak, ke depannya kita sampaikan ke pimpinan apa-apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Terima kasih Pak. Barangkali Pak Ahmad dan tambah. Siap semua. Kalau untuk ketentuan tadi Pak, pajak tadi sebenarnya dari itu kan udah aturan pemerintah pusat Pak ya, udah di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002. Terus juga ada yang terbaru juga, ada turunannya dari Permendagri Nomor 8 tahun 2004 tentang dasar pengenaan pajak Pak. Jadi memang itu sudah ketentuan dari pemerintah pusat Pak. Kalau pemerintah provinsi kan hanya menerima atau turunan dari undang-undang peraturan dari pemerintah pusat tersebut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Neneng. Mau bertanya gini Pak, kebetulan kan motor saya itu harus ganti kaleng. Itu di Rangkas Bitung. Apakah bisa di Samsat sini? Karena kan kalau ganti kaleng itu kendaraannya harus dibawa. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi itu. Saya juga sama Pak, kemarin baru ganti kaleng juga yang Vario. Itu sama Pak, ada pungutan di saat kita ngambil kalengnya, di saat kita gesek dan sebagainya, naik ke atas juga iya. Tapi saya pikir kan itu memang sudah aturan ya dari sana. Ternyata memang apa yang itu tidak boleh. Nah, yang saya pertanyakan adalah bisa nggak kalau misalkan saya ini yang kendaraan dari Rangkas Bitung itu ganti kalengnya di sini di Samsat Balaraja. Terus yang ketiganya adalah kebetulan di Permata Balaraja itu ada memiliki mobil yayasan ambulan Pak. Jadi itu milik masyarakat. Kebetulan selalu saya yang ditugaskan untuk bayar pajak. Kayaknya sebentar lagi juga sama mungkin ya ganti kaleng. Berarti itu mobil ambulannya dibawa ke Samsat gitu. Terus yang paling saya ingin, kalau bayar di Samsat itu banyak aturan Pak. Tapi yang paling enak itu di Telaga Bestari. Saya beberapa kali bayar mobil ambulan itu di Telaga Bestari. Jadi mohon maaf, tinggal panggil tukang parkir, Pak sini tolong ini diurus. Langsung Pak, semuanya beres, saya nunggu di mobil. Tapi kalau di Samsat sana, loket ini, fotokopian harus banyak. Bahkan
surat-surat yayasan harus dibawa, bukan hanya yang fotokopi, yang asli pun harus diperlihatkan. Jadi akhirnya bukannya jadi kapok ke saya ya Pak, jadi saya nggak mau ke sana lagi, trauma, saya mending ke TB gitu. Jadi saya akhirnya di TB. Tapi kalau untuk ganti kaleng kan itu nggak mungkin di Telaga Bestari ya Pak ya, gitu. Jadi mohon penjelasannya. Yang ke satu, apakah bisa yang dirangkas itu bisa ini di Balaraja untuk ganti kalengnya gitu. Jadi nggak harus saya bawa motor ke Rangkas gitu. Terus yang keduanya, bisa nggak Pak dipermudah di sana itu untuk kita-kita yang mau ganti kaleng itu. Jadi nggak usah terlalu banyak ini. Apalagi mobil yayasan ya Pak gitu. Saya harus bawa surat itu Pak. Jadi akta notari apa sih BPKB, terus surat kuasa dan sebagainya karena saya sebagai ketuanya gitu. Nah, kalau itu saya limpahkan ke orang lain, saya nyuruh ke orang lain, itu saya harus ngasih itu juga, surat kuasa juga. Jadi akhirnya saya terus yang bayar pajak. Tapi kalau di Telaga Bestari itu enggak sama sekali. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin pertama kita pelayanan Bu ya di TB, mungkin ada kemudahan Bu ya di sana agak sulit. Nah ini juga terima kasih Bu masukannya, evaluasi buat kita di Samsat Baraja ke depan kita lebih pegang pelayanan publik. Memang sudah dapat undang-undang 2009 untuk pelayanan publik kita lebih ramah, terarah dan sesuai aturan ya Bu ya. STNK ganti kaleng ya Bu ya. Ganti kaleng itu kalau di ini ya harus samsat induk Pak sampai. Kalau perpanjangan tiap tahun Bu bisa di gerai atau samsat, tapi kalau ganti kaleng itu harus samsat induk. Nah, untuk mempermudah mungkin Ibu digeserkan di samsat sana Bu, bisa di samsat induknya untuk ya biasa. Saya kasih bantuan sebutnya. Ya itu yang bikin males. Ya Bu, terima kasih masukannya untuk gerai-gerai yang ada di kita sebagai evaluasi masukannya nanti kita sampai ke pimpinan untuk pelayanan sesuai aturan dan lebih mudah. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi Ibu di sini harus bisa membedakan mana pembayaran tahunan, mana 5 tahunan. Di TB itu hanya melayani tahunan Bu, izin, tidak bisa 5 tahunan. Jadi sama aja kalau 5 tahunan, 1 tahunan di induk juga sama, cepat gitu ya. Karena kalau 5 tahunan itu harus ada cek fisik, harus ada KTP, harus ada BPKB. Itu dulu waktu zaman tahun 2000-an ke belakang itu tiap tahun tuh mungkin Bapak ada apa ya izin. Jadi ketika dulu itu setiap tahun diperpanjang mau STNK maupun TNKB. Nah sekarang jadi per 5 tahun. Jadi dipermudah setiap 1 tahunnya hanya pengesahan aja Bu. Jadi kalau Ibu 5 tahunan bayar di TB juga tidak bisa dan memang harus diinduk. Tadi disampaikan oleh Ibu juga 5 tahunan apakah bisa di di Samsat mana tadi Rangkas Bu ya? Nah, kalau untuk 5 tahunan harus ke induk masing-masing Ibu. Samsat induk masing-masing. Terkecuali kalau tahunan Ibu lagi di Pandeglang bayar, ada gerai di Pandeglang lagi buka, bisa bayar di situ gitu. Permudahnya itu karena kalau identifikasi, registrasi identifikasi itu Bu menghilangkan hal-hal yang sifatnya ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan. Karena banyak orang hanya STNK-nya aja kendaraannya hasil curian, Pak. Jadi diperkirakan polisi itu mempererat atau supaya dihadirkan itu untuk menjaga hal yang seperti itu. Karena banyak kejadian juga datang hanya STNK dengan mobilnya aja, ternyata mobil hasil curian juga itu banyak ditemukan Bu. Jadi setiap 5 tahun
wajib diulang. Untuk registrasi identifikasinya harus diulang karena banyak kejadian-kejadian yang datang ke Samsat itu untuk melakukan hal-hal membuat surat yang kendaraannya bukan yang sebenarnya. Dia nemu suratnya STNK-nya misalkan nemu di jalan, terus kendaraannya hasil curian tanpa BPKB, kita ACC misalkan untuk diperpanjang 5 tahunan. Nah, di kemudian hari nanti ada yang sebenarnya, yang pemilik sebenarnya Ibu. Sebetulnya ke situ untuk menjaga keamanan daripada kepemilikan kendaraan daripada wajib pajak itu sendiri, Ibu. Jadi kegunaan registrasi identifikasi itu sebetulnya ke situ, Bu. Menjaga keamanan kepemilikan daripada kendaraan daripada wajib pajak itu sendiri, Ibu. Jadi tidak serta-merta hanya bukan mempersulit Ibu, memang syarat-syaratnya harus seperti itu gitu. Terus izin tadi Bapak juga disampaikan kenapa STNK itu Pak ya izin. Ke depan mungkin seperti itu Pak. Nanti lebih simpel lagi Pak untuk STNK itu ya. Nanti seperti SIM karena masih proses sih baru hari ini per hari ini baru faktur Pak yang pertama itu. Jadi faktur udah dimulai dijalankan hari ini per minggu ini tuh. Untuk selanjutnya mungkin nanti insya Allah Pak ke depan Pak. Terima kasih Ibu. Neneng gimana Ibu Neneng? Ada dulu. Masih ada? Satu lagi ya? Satu lagi apa ya? Tes 1. Tes. Terima kasih Bu. Mungkin ini yang terakhir mungkin saya Bu ya karena waktu udah siang. Saya cuma 2 pertanyaan aja yang berkaitan dengan jasa raharja, bukan jasa marga Pak ya, jasa raharja. Pertama tadi Bapak menjelaskan apabila terjadi kejadian laka lantas, kalau korban itu sampai dilarikan ke rumah sakit dirawat, itu jasa raharja dia akan memberikan santunan sebesar 20 juta Pak ya. Namun apabila biaya 20 juta itu tidak sampai, katakan 5 juta atau 6 juta, itu kan masih ada sisa Pak. Tadi Bapak bilang kalau nggak salah, kalau nanti sampai rawat jalan, itu masih tanggung jawab jadi jasa raharja Pak ya. Oke. Terus yang kedua, tadi ada berbicara masalah berkendaraan sepeda listrik. Nah, yang ingin saya pertanyakan, odong-odong Pak. Odong-odong juga masuk jalan raya Pak. Terutama penggunanya anak-anak sekolah, ibu-ibu. Iya kan Bu? Nah, ibu-ibu. Seandainya terjadi laka lantas, itu ada nggak dari pihak jasa raharja itu akan memberikan santunan kepada odong-odong tersebut? Mungkin itu aja. Terima kasih. Laka lantas, ya kami jamin sampai dengan 20 juta. Nah, misalnya biayanya atau lukanya nggak terlalu parah, taruhlah habis 10 juta. Ntar bulan depan pusing lagi, kepala sakit, pengen rawat jalan, lapor lagi ke petugas jasa raharjanya. Nanti kita buatkan surat jaminannya, nggak perlu datang ke kantor, sekali aja datangnya, next via WA aja. Karena di kita kan masih kelihatan di sistem, oh si A baru habis 10 juta, sisa 10 juta, Pak saya mau berobat lagi nih, bikinin dong surat jaminannya, langsung kita kirimin 10 menit selesai. Jadi kami mempermudah semuanya sekarang sudah by HP digital kan semua. Udah nggak perlu lagi tuh capek-capek datang ngurus segala macam, kita yang jemput bola. Begitupun dengan kalau amit-amit ada kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, jadi jasa raharja yang datang Pak ke rumah ahli warisnya. Misalnya yang meninggal katakanlah si anak, kan ahli warisnya si bapak atau si ibu, diinfo aja ke pihak jasa raharja, Pak saya ahli warisnya, rumah saya di sini, Sherlock, nanti petugas kami yang datang, nanti disiapkan tuh kalau misalnya yang meninggal anaknya ya berarti kartu keluarga yang membuktikan memang dia kan ada dari anak si bapak, terus akte lahir, surat keterangan kematian dari rumah sakit penyebab kecelakaannya, itu disiapin semua. Jadi udah nggak ada lagi petugas, udah nggak ada lagi korban datang ke kantor jasa raharja. Tolong diberitahu ke teman-temannya, kerabat saudara, kalau ada yang amit-amit meninggal, Sherlock rumahnya, petugas kita yang datang. Dan gak ada biaya 1 rupiah pun Pak. Jadi kalau sampai ada yang bilang ini ada biaya ngurus ini segala macam, laporin saya karena sudah banyak
insan Jasara Harja yang zaman dulu Pak oknum bermain kita pecat, padahal mintanya cuma 200.000, 100.000, tapi kita nggak pandang bulu karena buat kami masyarakat yang sedang tertimpa musibah itu haram untuk dimintakan pungutan. Lalu yang kedua terkait odong-odong. Odong-odong itu kan bentukannya tetap kendaraan bermotor yang membayar STNK, Pak. Jadi selama dia ada lawannya akan kami jamin. Tapi kalau odong-odongnya jatuh sendiri kebalik ya itu di luar ruang lingkup jaminan Jasara Harja, kecelakaan tunggal. Demikian, Pak. Cukup Ibu dan Bapak? Cukup. Tapi dompetnya masih banyak. Nah, siapa yang bawa STNK? Tapi yang sudah bayar pajak. Tapi kalau yang tidak bayar, jangan dikasih dompet. 6 orang saja yang bawa STNK silahkan bawa ke depan. Kita lihat. Dipastikan sudah bayar pajak. Amin. Ampun. Ketukar lagi. Yang baru kayak numpang nggak dikasih. Ya, dulu ya. Dapat motor. Wismala Dewi. Ya, sudah bayar nanti di depan ya Pak ya. Kita bagikan dompetnya. Ya, tunggu Pak. Itu artinya baju hitam. Dapat kipas angin. Elmi Kristina. Ya, silakan ke depan Bu Ibu. Yang tadi yang bertanya juga ke depan Bapak dan Ibu. Ya. Silakan jawab Bu. Ada toh, baik. Gugur satunya, Pak. Surlina. Ya, ke depan. Suparti. Ya, silakan Bu. Mary. Kebanyakan masih tahun 2025 ya, tapi nanti bayar pajak ya Pak. Sugeng Santoso. Bulan 3 2025. Kopi Puspitasari. Mangga boneka. Kita kasih boneka. Ya, mangga Bapak, Pak RT, Pak Acung. Tadi yang bertanya siapa? Bapak tadi udah ngapain pulang? Belum. Ya, apa aja lah, apa aja. Apa aja. Apa aja enggak ada. Aja. Nah, semuanya.
Saya. Iya nggak dikasih. Ya. Yo. Bu.